Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2407 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 41 dan ayat 42. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, bilakah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini masih berbicara tentang hal menghakimi. Mari kita belajar pesan Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, sebelum saudara menghakimi orang, introspeksi diri. Amin. Introspeksi dirimu. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita, sebelum kita menghakimi orang lain, periksa diri dulu. Amin. Periksa diri dulu. Apakah kita sudah hidup benar atau jangan-jangan kita masih hidup dalam dosa yang sama, bahkan lebih parah daripada orang itu, tapi kita sok mau menasihati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, periksa dulu diri kita. Kita harus pastikan bahwa kita tidak memiliki kesalahan yang sama, tidak berbuat dosa yang sama seperti orang itu. Saudara, seringkali kita merasa diri paling suci, paling kudus, dan orang lain kita lihat kehidupan mereka cemar, mereka hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merasa diri paling suci, paling benar, padahal masih ada dosa-dosa favorit yang masih kita lakukan. Masih ada dosa-dosa yang kita masih kompromi. Masih ada dosa-dosa yang kita sembunyikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat, saudara. Saudara, sebelum kita menasihati orang lain, mari lihat dirimu sendiri. Apakah saudara sudah hidup benar? Atau jangan-jangan saudara hanya sok suci, tapi sebenarnya saudara masih hidup dalam kesalahan, dalam pelanggaran, dalam dosa. Saudara, sebelum kita menghakimi orang lain, pastikan saudara dan saya sudah hidup dalam kebenaran. Kalau kita masih hidup dalam dosa, masih kompromi dengan dosa, jangan sok menasihati orang lain. Lihat dirimu sendiri, perlu saudara sendiri yang nasihati. Supaya apa saudara? Supaya saudara berbenah diri, bertobat. Setelah saudara hidup dalam kebenaran, baru saudara menasihati, menegur orang yang hidup dalam dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat dirimu. Sudahkah saudara hidup lebih baik daripada mereka? Lebih baik di sini bukan berarti saudara punya finansial yang banyak,
saudara sukses. Hidup yang lebih baik di sini saya maksudkan, sudahkah rohani saudara baik? Hubungan saudara dengan Tuhan baik? Dan apakah saudara sudah beres dengan diri saudara? Kalau saudara sudah beres dengan diri saudara sendiri, saudara sudah tidak hidup dalam dosa, baru saudara menasihati orang-orang yang ada di sekitar kita yang terikat dengan dosa. Saudara, kenapa kita harus introspeksi diri supaya kita tidak jadi batu sandungan ketika kita menegur mereka? Kita tidak jadi batu sandungan. Ada banyak orang tua menegur anaknya, melarang anaknya supaya tidak merokok, tapi orang tuanya merokok. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi nasihat saudara itu mental. Makanya saudara hiduplah dalam kebenaran, kasih contoh yang baik kepada anakmu, baru itu jadi berkat buat anak-anakmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri kita. Sudah nggak kita jadi suami yang baik? Sudah nggak kita jadi istri yang baik? Sudah nggak kita jadi hamba Tuhan yang baik? Sudah nggak kita jadi atasan yang baik? Sudah nggak kita jadi bawahan yang baik? Saudara, introspeksi diri. Kalau hidup kita sudah benar, apa yang kita nasihati kepada orang itu pasti jadi berkat buat orang-orang yang mendengarnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Nggak perlu cari-cari kesalahan orang. Orang yang mencari-cari kesalahan orang, dia sudah jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah yang harus kita ambil, introspeksi diri. Periksa dirimu. Apakah saudara sudah hidup benar atau tidak? Supaya apa? Nasihat kita didengar orang. Supaya nasihat kita punya kuasa yang mengubah orang. Amin. Haleluya. Saudara, pelajaran yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, introspeksi diri, periksa diri terlebih dahulu sebelum kita menghakimi orang. Yang kedua, saudara, kita harus mengakui kesalahan kita. Amin. Saudara, banyak orang sudah salah tetapi tidak mau mengakui kesalahannya. Ini yang menjadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, akui kesalahanmu. Nggak usah cari pembenaran kalau saudara sudah tahu saudara salah. Yang tahu saudara benar atau salah, saudara hanya saudara dengan Tuhan. Banyak orang yang salah mau dibenarkan, benar mau disalahkan. Banyak orang seperti itu di luar sana. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita yang sudah hidup mengenal Tuhan, sudah tahu jalan kebenaran, kita harus memeriksa diri kita. Kalau kita tahu kita salah, akui itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengakui kesalahan itu saya tahu itu tidak mudah. Untuk mengakui kesalahan kita itu butuh perjuangan, butuh keberanian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang mengakui salah, dengar ini baik-baik. Hargai pengakuannya, hargai kejujurannya. Kalau kita tidak menghargai kejujuran orang yang mengaku salah, saudara akan selamanya dia akan hidup dalam dosa ketidakjujuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang mengakui salah, hargai kejujurannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar. Saudara, kita semua pasti banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan tidak jarang kita seringkali tabrak-tabrak pelanggaran, sehingga kita hidup dalam kesalahan. Saudara, dengar ini baik-baik. Sadar diri. Kalau saudara mau dipulihkan, saudara harus mengakui dosa saudara. Amin. Saudara, ketika kita terbuka, itu adalah awal pemulihan. Amin. Saudara, kalau salah, akui kesalahan saudara. Jangan ditutupi. Banyak orang tidak mengakui kesalahannya, saudara. Dia anggap ini akan berlalu, ini akan beres.
Ternyata tidak. Saudara, kesalahan atau pelanggaran yang kita lakukan itu harus diselesaikan. Harus dibereskan. Supaya apa, saudara? Supaya tuntas, saudara. Banyak orang, suami istri, berantem masih diingat-ingat. Masa lalu 10 tahun yang lalu kesalahan dari suaminya, kesalahan dari istrinya masih diingat sampai sekarang. Kenapa masih diingat? Karena tidak diselesaikan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada permasalahan dengan orang-orang di sekitar saudara, selesaikan. Kalau saudara tahu saudara salah, akui itu. Dan kalau lawanmu itu mengakui kesalahan, terima itu. Dan selesaikan. Cukup sampai di situ. Amin. Jangan diam. Kebanyakan orang berpikir, ya saya diam Pak Pendeta supaya tenang. Saudara tidak akan tenang kalau saudara berdiam diri. Diam itu tidak menyelesaikan masalah. Justru bikin masalah. Saudara, kalau kita ada masalah, kita diam, itu akan seperti bom waktu. Ketika masalah meledak, saudara, masa lalu saudara akan terus diingat. Kenapa? Karena tidak diselesaikan. Saudara lebih memilih diam. Saudara pikir diam menyelesaikan masalah. Tidak. Harus ada pengakuan di sana. Yang salah harus mengaku salah. Ya, yang benar harus menghormati orang yang salah atas pengakuannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui kalau kita salah. Jangan kita merasa orang paling benar. Ini salah. Saudara lihat di ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kebenaran firman Tuhan ini, banyak orang seperti itu. Mau seperti seorang pahlawan, mau seperti menolong orang, padahal dirinya sendiri perlu ditolong. Dia mau membantu orang, padahal dia sendiri punya masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidupmu beres, saudara harus mengakui kesalahan saudara. Mengakui kesalahan saudara yang pertama kepada Tuhan. Kalau saudara sudah menikah, kepada pasanganmu. Yang ketiga, kepada orang yang bermasalah dengan saudara. Kita harus beres. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita sudah beres, kita bisa menolong orang. Sehingga orang yang kita tolong juga beres, saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, akui kesalahanmu. Kalau saudara sudah mengakui salah, maka masalahmu akan selesai. Tuhan pulihkan hidup saudara. Amin. Sehingga kehidupan saudara berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini berkata di ayat 42b. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, jujurlah jadi orang. Apalagi saudara sebagai orang percaya, mari kita hidup dalam kejujuran. Amin. Kalau saudara sudah berbohong, saudara akan terus berbohong. Kebohongan yang satu akan menutupi kebohongan kedua, ketiga. Akhirnya apa saudara? Saudara capek sendiri untuk menutupi semua kebohongan-kebohongan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jujurlah. Jangan munafik. Banyak orang hidup pas-pasan tetapi gayanya mau seperti orang kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus jadi orang munafik? Hiduplah apa adanya. Amin. Hiduplah apa adanya. Hiduplah dengan sederhana. Gak perlu kita jadi orang yang kelihatan kaya, kelihatannya orang yang berduit, hidup dalam kemewahan, padahal kehidupan perekonomiannya sulit. Jangan jadi orang munafik.
Hiduplah apa adanya. Amin. Jangan paksa diri. Saudara sendiri yang akan susah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau orang-orang yang ikut Tuhan hidup jujur. Amin. Jangan tipu-tipu. Jangan saudara hidup dalam kemunafikan. Tuhan gak suka, saudara. Saudara lihat orang-orang yang munafik yang selalu ditegur oleh Tuhan Yesus, siapa mereka? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan lain sebagainya. Yang notabene mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang beragama, orang-orang yang kaya, orang-orang yang menduduki posisi atau jabatan-jabatan yang penting pada saat itu. Tapi mereka lah orang-orang yang dikritik Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka hidup tidak jujur. Mereka hidup dalam kemunafikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang di sekitar kita hidup model-model seperti ini. Munafik, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus memaksa diri? Lebih baik kita hidup apa adanya. Amin. Saudara gak akan stres kalau saudara hidup apa adanya. Tapi kalau saudara memaksakan diri, mau kelihatan seperti orang sukses, mau kelihatan saudara orang kaya supaya saudara dihargai, saudara akan frustasi, saudara akan stres ketika orang-orang di sekitar saudara tidak lagi merespon saudara. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Mari kita mau hidup jujur apa adanya. Amin. Kita hidup dalam kesederhanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kita hidup apa adanya. Coba saudara lihat, perhatikan. Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan. Dia yang mempunyai surga. Dia datang ke dunia ini. Dia datang dalam kesederhanaan. Amin. Saudara, kalau Tuhan Yesus mau seperti orang-orang dunia sekarang ini, mau hidup dalam kemegahan, kemewahan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Yesus lahir bukan di kandang domba, tetapi di dalam istana. Tuhan Yesus datang bukan menjadi orang yang hidup dalam kesederhanaan, tetapi Dia akan lahir dan besar di dalam istana. Tapi kenyataannya, saudara perhatikan, Yesus datang dalam kesederhanaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jujur dengan hidup kita. Amin. Saya percaya saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita hidup sesuai dengan standar Allah. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang pertama, introspeksi diri. Periksa diri. Jangan sampai kita menghakimi orang lain, tapi hidup kita masih belum beres. Hidup kita masih hidup dalam kompromi dengan dosa. Bertobat, saudara. Yang kedua, saudara, kita belajar. Kita harus bertobat. Harus mengakui kesalahan kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang bermasalah dengan kita. Kalau kita salah, akui kesalahan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengakui kesalahan kita, Tuhan pasti pulihkan keadaan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua supaya kita jangan munafik. Hiduplah jujur apa adanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat Tuhan, dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.